Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5. Yang mana kita masih di jilid 5A ya, dan kita masuk di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Kali ini akan kita bahas untuk latihan soal di tema 2 subtema 1 ya. Langsung saja adik-adik sekalian, kita ke halaman 98 ya. Halaman 98. Nah, ini dimulai dengan muatan bahasa Indonesia ya. Di sini ada bacaan dengan judul Fungsi Taman Kota. Saat ini banyak warga yang membangun taman kota di lingkungan sekitar. Namun, tahukah kamu pengertian taman kota? Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan sebuah perkotaan dalam skala yang luas. Taman kota dibangun dengan harapan dapat mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota, misalnya pencemaran udara. Taman kota juga dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Ada dua fungsi utama taman kota yang dapat kita rasakan manfaatnya. Fungsi yang pertama yaitu secara ekologis. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak oksigen. Tanaman di taman kota juga dapat menyerap sumber pencemaran udara, misalnya karbon dioksida. Sementara fungsi yang kedua yakni secara sosial. Taman kota berfungsi sebagai tempat komunikasi sosial, sarana olahraga, bermain, dan rekreasi. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya kita ke soal ya, nomor 1. Fungsi taman kota secara ekologis yaitu sebagai, tadi sudah ada di bacaan ya adik-adik sekalian, jawabannya adalah yang D, yaitu paru-paru kota. Nomor 2. Kalimat tanya yang tepat untuk paragraf kedua adalah, nah ini kalimat tanya yang tepat untuk paragraf kedua, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Apa fungsi utama taman kota? Ya, jadi ada dua fungsi ya dari taman kota tadi, fungsi secara ekologis dan juga secara sosial. Nomor 3, salah satu sumber pencemaran udara adalah gas. Nah, ini jawabannya gas karbon dioksida ya. Di sini sudah saya tuliskan adik-adik. Jadi sumber pencemaran udara adalah gas karbon dioksida. Oke ya, di sini nomor 3 ya, gas karbon dioksida atau CO2. Nomor 4, taman yang berada di lingkungan sebuah perkotaan dalam skala yang luas disebut, jawabannya adalah taman kota ya, ini ya. Jawabannya taman kota. Nomor 5, gambarlah peta pikiran yang mengandung informasi penting dari teks tersebut. Nah, ini peta pikirannya di sini sudah saya gambarkan ya adik-adik. Nah, ini ya. Jadi kita buat ya, judulnya itu fungsi taman kota. Nah, ini taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala luas. Ini pengertiannya ya. Kemudian tujuan pembangunannya ya. Taman kota dibangun untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Kemudian dua fungsi taman kota yaitu fungsi secara ekologis dan fungsi secara sosial. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 5 dibuat seperti ini ya, karena diminta membuat untuk nomor 5 itu dalam bentuk peta pikiran ya. Lanjut kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPA ya. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Alat pernapasan yang digunakan oleh hewan tersebut adalah, ini adalah gambar belalang ya adik-adik ya. Belalang itu alat pernapasannya adalah trakea ya. Kalau insang itu biasanya ikan ya, paru-paru itu katak ya, bisa paru-paru. Yang kulit itu misalnya kayak cacing gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Organ pada burung yang nomor 2. Organ pada burung yang dapat menyimpan cadangan udara saat terbang. Nah, jawabannya adalah pundi-pundi udara ya. Sini saya tuliskan ya, jawabannya pundi-pundi udara. Lanjut ke soal berikutnya nomor 3.
Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Fungsi organ pernapasan yang ditunjuk oleh huruf X adalah, nah ini ya, organ pernapasannya di sini adalah alveolus ya. Ya, alveolus. Jadi alveolus itu fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Ini saya perdekat ya adik-adik. Nah, gambarnya ini adalah alveolus ya. Itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Ya, nomor 3, tempat pertukaran O2 atau oksigen dan CO2, yaitu karbon dioksida. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, gambarlah atau gambarkan dalam bentuk bagan sederhana proses masuknya udara dari luar tubuh hingga pertukaran udara di paru-paru. Nah, oke. Untuk nomor 4 kita diminta menggambar dalam bentuk bagan sederhana. Nah, ini ya. Jadi udara masuk ke tubuh, nah melalui rongga hidung ya. Jadi ini adik-adik sekalian, lah ini proses masuknya yang saya gambar panah seperti ini. Kemudian yang proses keluarnya itu yang gambar panah putus-putus ya. Jadi udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung, kemudian menuju ke trakea ya, trakea kemudian menuju ke bronkus, dari bronkus ke paru-paru. Nah, kemudian untuk proses keluarnya udara dari paru-paru, ini yang garis putus-putus ya, menuju ke bronkus, bronkus ke trakea, trakea rongga hidung, kemudian udara keluar dari tubuh ya. Adik-adik sekalian bisa dilihat ya. Mungkin bisa di pause kalau terlalu cepat. Lah ini tadi untuk yang bahasa Indonesia nomor 5 juga bisa di pause ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Tuliskan perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, bedanya apa ini ya? Jadi untuk pernapasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut menggunakan diafragma. Itu perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Ini adik-adik sekalian kalau mau disalin. Ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya yaitu SBDP. Nomor 1, jarak susunan nada pada tangga nada diatonis mayor adalah, ini jawabannya yang A ya. Jadi 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Lanjut ke nomor 2. Berikut yang bukan ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah, jawabannya yang bukan ya, yang bukan. Kalau tangga nada diatonis mayor itu biasanya bersemangat, sifatnya yang gembira ya. Nah, diawali dan diakhiri dengan nada Do sama dengan C, maka yang bukan adalah yang ini ya, diawali dan diakhiri dengan nada La. Kemudian nomor 3, lagu Indonesia Raya adalah lagu yang menggunakan tangga nada. Lah ini Indonesia Raya itu menggunakan tangga nada diatonis mayor ya. Ini saya tuliskan adik-adik sekalian, nomor 3 jawabannya diatonis mayor. Lanjut ke nomor 4. Ini ya. Tuliskan 2 lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor tadi ada Indonesia Raya ya. Kemudian ini Hari Merdeka, Bangun Pemudi-Pemuda, Indonesia Raya. Nah, banyak sekali lagu-lagu yang bersemangat ya adik-adik sekalian itu, yang bertangga nada diatonis mayor. Selanjutnya nomor 5, tuliskan 2 lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor. Nah, ini ada lagu Syukur, Gugur Bunga, Mengheningkan Cipta. Silakan dipilih dua-dua ya adik-adik sekalian untuk nomor 4 dan 5 karena diminta 2. Ini saya tuliskan 3, bisa dipilih dua-dua saja. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan PPKN ya. Contoh hak yang dimiliki seorang atau seseorang sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat itu apa? Nah, di sini ya. Haknya adalah mendapat udara bersih di lingkungan tempat tinggal ya, karena ini sesuai dengan tema yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Jadi hak seseorang sebagai warga masyarakat itu mendapat udara bersih di lingkungan tempat tinggal. Nomor 2, membantu ibu guru membawakan buku merupakan contoh titik-titik di sekolah. Ini adalah contoh tanggung jawab ya, tanggung jawab di sekolah. Lanjut ke nomor 3, apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat? Tuliskan 5 contohnya. Lah, kita diminta menuliskan 5 contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, ini yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan.
Yang kedua, mengikuti kerja bakti. Yang ketiga, menghormati dan menghargai tetangga. Ya. Yang keempat, ada menjaga keamanan lingkungan. Yang kelima, membayar iuran sampah. Yang keenam, mengikuti kegiatan di lingkungan. Misalnya ada arisan atau mungkin ada pentas 17 Agustus lah itu ya. Kita sebagai warga wajib mengikuti kegiatan tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mengapa kamu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelasmu? Nah, alasannya apa? Agar dapat belajar dengan nyaman ya, karena kalau kelasnya sudah bersih tentunya kita juga bisa belajar dengan nyaman. Nomor 5, apa yang terjadi apabila kamu tidak melaksanakan kewajibanmu menjaga kebersihan kelas? Jelaskan jawabanmu. Yang terjadi apa? Nah, ini. Kelas menjadi kotor dan bau sehingga mengganggu saat proses pembelajaran atau mungkin pada saat belajar menjadi tidak konsentrasi. Itu ya adik-adik sekalian ya, ini untuk muatan pelajaran PPKN tadi ya, mulai nomor 3 sampai dengan 5. Kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya yaitu IPS ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada seorang penjahit pakaian. Nah, kegiatan usaha pada gambar di atas termasuk pekerjaan di bidang, nah ini berarti pelayanan jasa yang D ya. Kita lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2. Perhatikan kegiatan ekonomi masyarakat berikut. Ya, ini ada pegawai pabrik sepatu, petani kopi dan kelapa sawit. Yang ketiga ada petani tambak ikan mujair. Yang keempat peternak sapi dan kerbau. Dan yang kelima dokter bedah. Kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam perindustrian, perkebunan dan perikanan secara berturut-turut adalah nah ini perindustrian, lah ini pabrik sepatu berarti industri ya, kemudian perkebunan ini petani kopi dan kelapa sawit itu perkebunan, sedangkan perikanan lah ini petani tambak ikan mujair berarti 1, 2, 3. Kalau yang keempat ini peternakan ya, yang kelima jasa. Berarti jawabannya paling tepat adalah yang A, 1, 2, dan 3. Ini sudah urut ya. Nomor 3, arsitek dan dokter merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang jawabannya pelayanan jasa. Ini langsung saya tuliskan di sini adik-adik sekalian. Nah, ini saya perdekat kalau terlalu jauh. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar toko souvenir ya adik-adik. Ini ada gambar menjual topi, macam-macam. Ini deskripsikan kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, kegiatan ekonominya kira-kira apa? Nah, ini ya. Jadi ini deskripsinya. Toko souvenir menjual barang-barang atau oleh-oleh khas suatu daerah. Kegiatan ini termasuk dalam bidang pariwisata ya. Ini biasanya ada di tempat atau daerah yang dekat dengan tempat wisata ya, atau tempat rekreasi. Itu untuk nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Tuliskan 2 contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pariwisata daerah pegunungan. Kegiatan ekonomi masyarakat ya di bidang pariwisata di daerah pegunungan lah. Ini jawabannya. Penjual buah dan sayuran segar lah, di pegunungan biasanya banyak ya buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian persewaan penginapan atau villa. Kemudian yang ketiga ada pemandu wisata ya. Ini tadi diminta 2 ya, adik-adik bisa dipilih 2 saja, tidak harus 3. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan soal di tema 2 ya, latihan soal subtema 1. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.